Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabiyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Maka ketahui oleh kamu bahwasanya tiada Tuhan seorang pun yang berhak disembah kecuali Allah. Dan mintalah pengampunan olehmu bagi dosa-dosamu dan dosa orang-orang yang beriman, sama ada lelaki maupun perempuan. Dan Allah itu Maha mengetahui pergerakan kamu, amal perbuatan kamu, dan juga tempat kembali dan tempat tinggal kamu. Surah Muhammad, surah yang ke-47, ayat yang ke-19. Muslimin, muslimat, jamaah yang dirahmati Allah sekalian. InsyaAllah kita akan teruskan uraian dan penjelasan kita tentang nilai kedudukan kalimah tauhid di dalam agama kita, di dalam kehidupan kita. Uraian ini yang telah kita mulakan bermula daripada siri minggu lepas, dan insyaAllah kita akan teruskan, yakni menjelaskan tentang hadis Nabi yang telah kita pelajari pada siri-siri yang lalu, bagaimana seseorang yang ketika jumpa Allah Subhanahu wa taala kelak, orang ini membawa dosa yang tidak sedikit, sangat banyak. Dan Nabi beritahukan dosanya yakni sebanyak 99 sijil. Sangat banyak.
Jadi file mahkamahnya sangat banyak, tebal. Di mana setiap satu sijilnya seluas mata memandang. Kan tak terkira itu. Orang ini mengakui semua kesalahan yang direkodkan dalam file tersebut. Tidak ada satu pun yang dia nafikan. Dan ketika Allah memberikan peluang untuk mengukuhkan apa-apa alasan kenapa ia lakukan dosa sebanyak itu, dia pun tidak ingin mengukuhkan alasan, atau dalam bahasa kita tidak ingin mengukuhkan keuzuran atau keberatan. Sama sekali tidak. Lebih daripada itu, ketika Allah tanya orang ini, adakah apa-apa kebaikan yang pernah dilakukan, dia pun tidak mengakui bahawa dia pernah buat baik. Ya, mungkin tak ingat atau karena merasa amal baiknya terlalu kecil. Tetapi Allah Subhanahu wa taala Maha Adil dan ingin menunjukkan keadilannya. Tidak berlaku kezaliman sikit pun pada saat itu. Allah katakan, oh tidak, kamu pernah melakukan dan mempunyai kebaikan yang aku simpan. Dan Nabi memberitahu kita, kebaikan itu disimpan dalam bitokoh, envelope yang kecil sahaja. Orang itu pun tak kisah apalah maknanya kebaikan sedikit seperti itu. Berbanding kesalahannya yang menggunung. Apa maknanya, apa kesannya? Subhanallah, diringkaskan, setelah ditimbang, rupa-rupanya amalan yang hanya letakkan dalam envelope kecil, angpau kecil itu jauh lebih berat dan mengalahkan 99 sijil kesalahan nilai dia. Apa amalan yang ada dalam envelope kecil itu? Asyhadu alla ilaha illallah wa anna rasulullah. Kalimat tauhid. Inilah hadis yang tolong jangan dilupakan. Hadis inilah yang kita hendak jelaskan lebih lanjut. Karena Nabi memberitahu kepada kita betapa dahsyatnya, betapa beratnya, betapa agungnya nilai kalimah la ilaha illallah. Tujuannya, seperti mana yang setelah saya jelaskan, bila kita telah mengetahui, menyadari, meyakini betapa besarnya nilai la ilaha illallah, pasti kita sanggup melakukan apa saja. Seberat apapun cabarannya. Sanggup melakukan pengorbanan apa saja. Sebesar apapun yang perlu kita korbankan. Janji kalimah la ilallah ini tidak terlepas daripada diri kita. Itu tujuannya. Kerana daripada hadis-hadis yang telah kita baca pada beberapa siri yang lalu, orang yang menemui Allah dan mempunyai kalimah la ilallah tidak terbatal masuk surga. Takkanlah kita tidak sanggup melakukan apa saja, pengorbanan apa saja untuk mempertahankan la ilaha illallah agar ia tidak terlepas, tidak terbatal, sedangkan ganjarannya, balasnya surga. Semahal apakah dunia dan isinya dibandingkan dengan surga yang kekal abadi.
Inilah yang ingin kita dapatkan pengajaran itu. Agar hati kita benar-benar sedar, meyakini. Oh iya ya. Bila kita menyadari dan meyakini dunia dan isinya ini pasti akan terasa oleh kita terlalu kecil, terlalu sedikit, terlalu murah. Terlalu murah dibandingkan dengan surga, dengan segala nikmatnya. Dahlah surga itu tak terkira nikmatnya, kekal abadi pula. Dunia yang terlalu sedikit, sementara pula. Orang yang sanggup mengorbankan yang sedikit, dan yang kecil, dan yang sementara, demi mempertahankan kalimah la ilaha illallahnya, untuk membolehkan ia mendapatkan yang banyak dan yang kekal, yakni surga, itulah jalan hidup yang betul, yang benar. Nah, minggu lepas, saya telah sampaikan beberapa alasan. Satu alasan, kenapa la ilaha illallah ini begitu dahsyat sekali nilainya. Minggu lepas, saya menyatakan bahawa kalimah la ilaha illallah itu, yang kalimat yang dengannya bumi, langit, dan isinya dicipta oleh Allah dan ditegakkan oleh Allah. Bayangkan. Ibaratnya lah bila bumi, langit, dan isinya ibarat rumah, foundation dia agar rumah itu tertegak, berdiri, kukuh. Ya, kena ada foundation yang kuat. Tanpa foundation yang kuat, jangankan buat rumah 3 tingkat, 1 tingkat pun rubuh. Nah, bumi langit ini dibina oleh Allah, dicipta oleh Allah berdasarkan kalimah la ilaha illallah. Tanpa itu, bumi langit hancur. Sehingga sifat semula jadi ciptaan Allah, yakni la ilaha illallah. Dahsyat. Dan itu ayat telah kita pelajari dalam surah Al-Isra itulah. Jadi lihatlah, mari kita lihat kalimah la ilaha illallah itu sedahsyat itu. Sehingga bila orang tidak punya la ilah, rugi serugi-ruginya. Okey, orang tidak punya rumah mungkin susah, tapi tidaklah rugi. Orang tak punya kendaraan mungkin susah sikit, tapi tidaklah rugi. Tok nenek moyang kita tak ada rumah pun, duduk dalam gua. Tak ada kendaraan pun, bajunya pun tak apa yang dibuat, mungkin kulit kayu. InsyaAllah. Tapi bila tidak punya la ilallah, sungguh pun orang itu mungkin memiliki dunia dan isinya, rugi serugi-ruginya. Karena akhirnya ia berada di dalam neraka kekal abadi, sedangkan ia hanya merasakan nikmatnya kehidupan menurut dia sekejap dan sementara. Yang kedua, kalimah la ilallah jamaah sekalian begitu dahsyat kerana biha arsalallahu ta'ala rusulahu wa anzala kutubahu wa syara'a syara'iyahu. Dengan sebab kalimah la ilaha illallah sahajalah. Kerana kalimah la ilaha illallah sahajalah, Allah utuskan para nabi. Allah turunkan kitab-kitab sucinya. Allah syariatkan segala syariat peraturannya. Allah turunkan para nabi dan rasul itu satu tujuannya. Menyerukan, mengajarkan, mengajak seluruh manusia meyakini la ilaha illallah. Itu tujuan dia. Kitab samawi diturunkan oleh Allah. Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Inti dia.
Kenapa Allah turun kitab itu? Ya, karena hendak mengenalkan, mengajak manusia meyakini la ilaha illallah. Hukum, hakam, perintah, larangan Allah. Kita disuruh solat, suruh buat baik. Dilarang buat jahat, dilarang berbohong, disuruh jujur, amanah, tolong menolong, tidak saling bertengkar. Itu apa tuh? Ya, itu bagi mewujudkan, menterjemahkan melalui perbuatan yang nyata akan makna kalimah la ilaha illallah. Bila kita sudah berikrar tiada Tuhan yang aku nak sembah kecuali Dia, tiada Tuhan yang tidak boleh aku takuti kecuali Dia, tak ada Tuhan yang mesti aku taati kecuali Dia. Semuanya itulah. Kita buat ini ya karena Allah yang suruh. Kita tinggal ini karena Allah yang larang. Kita suka ke tak suka atas perintah Allah, kita mesti buat karena kita sudah berikrar la ilaha illallah. Kita hanya akan patuh pada Allah apa saja. Sehingga dalam melakukan apa saja itu kita tidak punya kepentingan pribadi. Sebaliknya kita lakukan semua perintah, tinggal larangan hanya lillah. Tak ada kepentingan pribadi. Kalau kita mengambil kira kepentingan pribadi, apalagi kepribadian itu bercanggah dengan perintah Allah, karena kita mengutamakan kepentingan pribadi, sehingga perintah Allah kita tinggalkan, kerana kepentingan pribadi, sehingga larangan Allah kita langgar, di mana letak la ilaha illallah? Sia-sia hidup. Ini yang saya katakan tempoh hari. Orang sanggup berusaha mendapatkan apa yang dia inginkan, sehingga sanggup menjual belikan la ilaha illallah. Allah yang dia ikrar, yang dia sudah akui la ilaha illallah, menyuruhnya bercakap benar, jangan bohong, berlaku jujur, jangan tipu. Itu yang suruh kita. Yang kita akui la ilaha illallah itu. Tiba-tiba kita melanggarnya. Ya Allah, susahlah kalau aku cakap benar, rugi aku. Kalau aku cakap jujur, rugi aku. Sedang aku tak mau rugi, aku ingin untung. Dan salah satu cara untuk aku untung, salah satu cara untuk aku mendapatkan apa yang aku nak, ya kena bohong leh. Coba tuh. Dalam menjalani kehidupan, masih ada kepentingan diri. Walhal, kita tidak boleh punya kepentingan diri seperti itu. Untuk Allah. Jika kita dengan mematuhi perintah Allah, kita mungkin merasa akan rugi, tak jadi masalah. Jika dengan mematuhi perintah Allah, kita yakin apa yang kita harapkan tak dapat, tak jadi masalah. Jika meninggalkan larangan Allah, kita yakini kita gagal mencapai cita-cita kita, tak ada masalah. Karena memang hidup kita sudah la ilaha illallah. Untuk Dia, bukan untuk ini. Itu pengertian la ilaha illallah. Dan ini telah kita pelajari sama dalam bab sidang lalu. Secara ringkas, kita baca semula kisah Nabi Musa dalam surah Thaha. Ketika Musa pergi ke Tursina itulah. Dalam perjalanan balik daripada Madian ke Mesir, setelah 10 tahun meninggalkan Madian, kan Musa balik ke Mesir. Ingin ya jumpa keluarga lah. Membawa keluarganya, dan di kaki Tursina dipanggil oleh Allah. Musa kesejukan, gelap, nampak ada api, Musa pun dekat dengan api. Gitu. Apa yang dicari tak dapat. Dia cari api tak ada. Tak jumpa, karena memang tak ada api di situ. Api untuk memanaskan badan, berdiam. Istilah dalam bahasa Arab Quran, bahasa Quran. Malah jumpa yang mencipta api, yakni Allah. Sehingga berlaku dialog antara Allah dan Musa di kaki Tursina. Kan tuh ceritanya begitu.
Tolong dihayati betul kisah itu. Allah tanya Musa, yang tak ada tanganmu itu apa Musa? Musa kata, ini tongkat dia. Tapi sebelumnya Allah sudah kata, tanggal kasutmu wahai Musa, engkau berada di lembah yang suci. Ketahuilah, aku adalah Tuhanmu. Aku ni Allah, Tuhan kamu. La ilaha illa ana, tak ada Tuhan selain aku, wahai Musa. Abdikan dirimu hanya pada aku. Setelah Musa kenal, oh, la ilaha illallah. Lalu Allah tanya, Musa sudah ikrar, la ilaha illallah. Lalu Allah tanya Musa, apa yang tak ada tangan kamu? Tongkat ya Allah. Untuk apa tongkat? Ya, namanya tongkat mustahak. Ini macam nyawa kedua dalam perjalanan di padang pasir. Musa ada kepentingan memiliki tongkat, bawa tongkat malam itu. Penting sekali. Tapi tengok Allah kata apa? Musa, buang aja tongkat itu. Buang tongkat. Bila Musa patuh perintah Allah, Musa tidak punya lagi tongkat. Dia mesti mengorbankan kepentingan dirinya. Sebab dia ada kepentingan punya tongkat. Allah kata buang aja. Karena Musa sudah la ilaha illallah, dia tak kata ya Allah, kalau aku patuh ikut perintahmu, habis. Aku terpaksa mengorbankan kepentingan aku. Aku tak nak. Karena aku tak nak mengorbankan kehilangan kepentingan aku, terancam keselamatan diriku, ya, aku tak mau buat engkau yang suruh. Coba, kalau Musa kata begitu, batal sahadahnya ya mas sekalian. Dia memilih punya tongkat daripada mempunyai la ilaha illallah. Tapi apa yang dilakukan oleh Musa? La ilaha ini ada tuntutan. Dia sudah berikrar bahawa dia hanya patuh pada Allah. Apapun yang Allah suruh, dia akan buat. Walaupun mengorbankan kepentingannya. Apapun yang Allah larang, dia mesti tinggal. Walaupun mungkin dia fikir merugikannya. Ya buang aja tongkat. Tengok. Coba apa kepentingan diri yang dipertahankan oleh Musa ketika buang tongkat? Tak ada. Dia sangat memerlukan tongkat. Itu kepentingan diri. Itu manfaat diri. Wah, korbankan adalah Allah yang suruh. Sudah terancam. Merasa terancam keselamatannya. Subhanallah, tongkat yang dibuang pula tiba jadi ular. Musa takut. Ingin lari. Manusia biasa takutlah tengok ular. Ingin menjaga keselamatan diri. Tak mau dipatuk di ular. Mana ada orang mau dipatuk ular? Musa pun ingin lari. Itu menjaga kepentingan diri, keselamatan diri. Tiba-tiba datang perintah yang berkata, Musa, jangan takut. Khudha, tangkap itu ular. La takhaf, jangan takut. Coba. Allah kata tangkap. Kalau aku tangkap, habislah aku. Tapi kalau aku tak tangkap, lari mungkin selamat. Inilah dalam hidup macam itulah yang selalu kita ada. Ujian ya mungkin bentuknya berbeza, tapi konsepnya sama. Bentuk ujian syahadah yang Allah berikan pada Musa macam itulah. Tongkat dengan ular. Bentuknya untuk kita mungkin tak macam itu, tapi konsepnya sama. Perintah Allah sentiasa bercanggah dengan kepentingan diri kita. Aku ni punya cita-cita jadi itu, jadi ini, jadi ingin jadi itu. Tapi aku yakin aku boleh mendapatkan capai cita. Kalau aku mau buat ini, buat masalahnya Allah tak benarkan buat ini. Allah tak benarkan cakap bohong. Allah tak benarkan pura-pura. Tapi kalau aku tak cakap bohong, tak pura-pura, tak dapat. Coba. Dan la ilah dalam pengertian seperti dia sudah banyak dilanggar. Sekarang sudah banyak dilanggar. Wah, ini sangat kritikal. Kalau kita faham agama, sangat kritikal gaya hidup seperti ini. Ingat, ratusan nabi, jumlahnya wallahualam berapa ribu yang nabi Allah pernah suruh, tujuan diutus itu satu aja, memperkenalkan kepada la ilaha illallah. Kitab suci, berjuzu-juzu campur yang dahulu, la ilaha illallah.
Mustahab tak? Mustahab. Yang ketiga, kalimah la ilaha itu pula, yakni wali ajliha nusibat al-mawazin wa wudi'at ad-dawawin. Allahu Akbar. Kerana asbab la ilaha illallah lah, nanti di akhirat ada mizan, ada hisab. Mizan ditegakkan di akhirat, hisab dilakukan di akhirat itu semata karena ingin memastikan orang ini ada la ilaha illallah atau tidak. Macam-macam pertanyaan di akhirat, ditimbang amalan, buku hisab dipentangkan. Itu lain tidak tujuannya semata kerana hendak memastikan uang yang sedang dihisab, amal yang sedang ditimbang, ada tak orang ini punya la ilaha illallah? Betul atau tidak? Bayangkan. Mafhumnya, kalaulah Allah tak suruh kita la ilaha illallah, hisab tak ada je sekalian. Mizan tak ada. Bahkan yang lebih berat sekali, waqama suqul jannati wan nar. Surga dan neraka pun tak akan ada penghuninya. Percayalah. Surga dicipta oleh Allah, neraka dicipta oleh Allah, dan dia ada penghuni. Itu kan asbab la ilaha illallah. Yang patuh masuk surga, yang tak patuh masuk neraka. Yang ada la ilaha illallah surga, yang tak ada neraka. Artinya jika hidup di dunia, katakanlah Allah tak suruh kita meyakini la ilaha illallah. Karena tak ada perintah itu. Kan Nabi pun tak disuruh pun tak ada. Tak ada. Surga tak ada. Neraka pun tak ada. Petauhnya pun tak ada. Hisab, mizan, surga, neraka itu diadakan oleh Allah untuk membuktikan. Allah Maha tahu ya. Allah sebenarnya Maha tahu untuk membuktikan orang yang sedang hisab ini, orang yang sedang dimizan ditimbang amalnya ini, orang ini akan diputuskan masuk surga atau neraka ditentukan oleh ada atau tiadanya la ilaha illallah. Ada la ilaha illallah dan betul, timbang amalnya beratlah. Hisabnya mudahlah. Masuk surgalah. Bila la ilaha illallah tidak ada atau rusak sebelum matinya, rusak, amal baik tak adalah. Amal jahat buat sungguh. Masuk neraka tanpa hisab. Kalau yang pertama masuk surga tanpa hisab, ini orang masuk neraka tanpa hisab. Bahkan ada pertanyaan tentang, kan dalam Islam katanya ada di akhirat tanya tentang harta. Nabi kata, dari mana awak dapat, ke mana awak gunakan. Itu kan pertanyaan tentang harta. Iya, pertanyaan harta itu pun nanti lulus atau tidaknya orang itu ditentukan oleh la ilaha illallah. Orang yang la ilaha illallahnya betul, semasa bekerja, mendapatkan harta, pasti yang halal belaka, karena takut akan Allah. Ketika membelanjakan hartanya, walaupun harta halal, tidak semaunya, karena la ilaha illallah. Orang yang tidak ada la ilaha illallah, mencari harta, pasti semaunya. Menggunakan harta, ikut selera. Macam-macam hisabnya. Ya. Solat. Ada la ilaha illallah, diterima solatnya. Solat, walaupun tak Allah, dibuat, tapi tak ada la ilaha illallah, ditolak. Ya Mas sekalian, nama lain daripada kalimah la ilaha illallah, kalimat tauhid, ya. Nama lain daripada kalimat tauhid kan kalimatul ikhlas. Betul? Surah Al-Ikhlas. Dan aku ada surah Ikhlas. Kalau kita baca surah Ikhlas, tak ada pun kalimat ikhlas. Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu esa. Allahu samad. Allah itu tempat berharap, bergantung.
memohon. Lam yalid, Allah itu tidak beranak. Walam yulad, Allah tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan. Itu kan tauhid tu. Ya, itulah tauhid. Itu tauhid tu. Surah Al-Hul itu is tauhid. Dan diberi nama surah Al-Ikhlas. Ya, karena kalimat tauhid itu makna lain kalimat ikhlas. Solat tak ada keikhlasan, tolak. Bukan dapat pahala, berdosa. Berdosa. Karena solatnya bukan karena Allah. Boleh jadi bukan karena Allah itu karena riya, sum'ah, ujub. Lihat sajalah dalam surah Al-Quran, namanya surah Al-Ma'un. Fawailul lil musallin, kecelakaan bagi orang yang solat. Alladzina hum an salatihim sahun, orang-orang yang mereka itu lalai akan solatnya. Walladzina hum yura'un, mereka itu orang yang riya. Riya itu lawannya ikhlas. Amal yang riya, mana amal yang tak ada keikhlasan. Amal tidak ada ikhlas, mana amal yang tidak berdasarkan la ilaha illallah. Kalau solat pun yang tidak ada kalimat tauhid, tak ada pahala, bahkan berdosa, celaka. Apatah lagi amalan-amalan yang lain. Sehingga kalimat tauhid yakni ruh. Ditimbang amalan itu untuk menentukan amalan ini adalah la ilaha illallah atau tidak. Itu tujuannya, ditegakkan timbang, dihisab. Oh, orang ini masuk surga pasal apa ya? Ya, yang masuk itu ada la ilaha illallah lah. Yang masuk neraka tak ada lah. Masya Allah. Dahsyatnya kalimah la ilaha illallah. Sangat-sangat dahsyat. Itu beberapa alasan. La ilallah begitu mahal, begitu mulia kedudukannya dalam agama kita, Baik, jemaah sekalian, mari sekarang kita baca apa yang dalam nota itu. Saya tidak sempat mencantumkan itu dalam nota, tapi mari kita pelajari dalam nota. Lihat notanya ya. Tajuknya, ini jamaah sekalian, ini bukan tajuk yang berasingan ya. Ini tajuk yang merupakan sarah, penjelasan, uraian tentang hadis yang kita pelajari itulah. Hadis yang tentang orang yang membawa 99 kontainer kesalahan dan satu envelope kecil kalimah la ilaha itulah. Lalu Allah kalimah Allah berat itulah. Sababun fi dukhuli jannah wal iki minan nar, kalimah la ilaha yakni menjadi asbab orang masuk surga dan merdeka daripada neraka. Sampai jakan ya. La ilaha illallah ni'matun an'amahallahu ala ibadi. Itu bukan tak ya, itu hak. Ibadihi. Bukan ibadati, tak itu bukan tak marbutoh tapi hak. Buang dia punya titik. La ilaha illallah adalah nikmat. An'amahallahu yang Allah berikan ala ibadihi ke atas hamba-hambanya. Bukan ibadati. Taknya itu ditukar jadi hak. An'arrafahum biha. Jadi Allah memperkenalkan mereka dengan kalimah la ilaha illallah. Lama laha min fadaila azimatin. Ya, oleh kerana kalimah la ilaha illallah ada padanya fadail, fadilat azimah yang besar, yang agung. Liman yuraddiduha, bagi sesiapa yang mengulang-ulangi, membacanya. Ingat ya, ada satu asar, jaddidu imanakum bi la ilaha illallah.
perbaharuilah iman kamu dengan mengucapkan la ilaha illallah. Afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli qalu la ilaha illallah. Nabi bersabda, kalimat yang paling utama yang aku ucapkan dan diucapkan oleh para nabi sebelum aku, yakni kalimat la ilaha illallah. Kena diulang-ulang. Wa yuktiru minha, dan kita memperbanyak pengucapannya. Sekarang ada hadis. Hadis ini pernah menjadi perbincangan ya di kalangan ulama hadis. Siapa saja hadisnya? An Abi Dzarrin, daripada Abu Dzar Al-Ghifari. Ini sebelum masuk Islam, ketua perompak, ketua lanun di kampung Bani Ghifar. Tapi ia termasuk orang yang sabiqun al-awwalun. Orang yang mula-mula masuk Islam. Ketika Nabi masih di Makkah, ia sudah menyatakan keislamannya. Lalu Nabi suruh balik ke kampung halamannya, Bani Ghifar, berdakwah di sana. Setelah Nabi hijrah ke Madinah, suatu hari dia pun pergi ke Madinah, hijrah ke sana. Jadi dia bukan orang, tapi sebelum Islam datang, ini ketua perompak. Jahatlah maknanya. Tapi masalah setelah jadi mukmin, orang yang dapat pujian daripada Nabi. Nabi pernah memujinya. Ketahuilah, tidak ada orang yang lidahnya lebih jujur, orang yang paling berani meyakini kebenaran, memperjuangkan kebenaran yang diyakininya, melebihi daripada Abu Dzar Al-Ghifari. Mana Abu Dzar Al-Ghifari, kata Rasulullah, orang yang paling jujur lidahnya, orang yang paling berani memperjuangkan kebenaran yang ia yakini. Namanya Abu Dzar Al-Ghifari. Hebat. Apa kata beliau? Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annahu qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Sesiapa sahaja yang mengucapkan la ilaha illallah masuk surga. Subhanallah. Masuk surga. Itu Nabi bersabda kepada Abu Dzar. Abu Dzar bingung memahami. Siapa yang bukan la ilaha illallah masuk surga. Lalu Abu Dzar kata, yalah, Abu Dzar kan bekas perompak. Tahulah bagaimana gaya hidup kalangan perompak masa dulu. Faqala Abu Dzar, lalu Abu Dzar bertanya kepada Nabi, wa in zana wa in saraqa? Ya Rasulullah, walaupun orang itu berzina, walaupun orang mencuri, adakah masuk surga juga hanya karena mengucapkan la ilaha illallah? Qala, Nabi menjawab, ya, wa in zana wa in saraqa. Walaupun ia berzina dan ia mencuri, dia pun akan masuk surga bila ia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Di dalam satu riwayat, Abu Dzar bukan tanya sekali, tapi tanya 3 kali. Betul ke ya Rasulullah? Walaupun dia itu mencuri, dia itu pezina, masuk surga juga. Iya, walaupun dia itu mencuri, dia berzina, masuk. Masih meragui, ditanya lagi 3 kali. Akhirnya apa jawaban Nabi kali ketiga? Roghima anfu Abi Dzarrin. Roghima itu makna asalnya tertumus. Kalau kita jatuh ke belakang, itu mana terlentang, terlentang. Ini jatuh, kita beri jatuh ke depan, kesungkur lah. Roghima anfu Abi Dzarrin. Ini bahasa majazi. Hidung Abu Dzar itu penuh dengan debu dan tanah. Ya, maknanya nasib tak baik lah. Kalau dalam bahasa Melayu, apa langkau ni Abu Dzar?
Aku dah kata ia masuk surga. Siapa yang ucap kalimah la ilaha illallah walaupun dia berzina dan mencuri. Kan Abu Dhar nampak macam, iya ke? Iya ke? Kalau dalam bahasa kasarnya, celakalah kau Abu Dhar, takkan kau tak percaya? Tengok. Memang membingungkan hadis ni jemaah sekalian. Orang berzina, orang mencuri, itu kan larangan, itu kan dosa besar. Itu kan dosa besar. Macam mana boleh masuk surga? Apa dia orang mengatakan la ilaha, dia masuk surga juga. Makna yang mudah, hadis ini makna yang mudah begini. Sebagaimana berikan hadis yang telah kita pelajari itu. Bila orang tu telah mengucapkan kalimah la ilallah, penuh dengan keyakinan, hatinya yakin, ya. Jadi orang mukmin, tak ada keraguan, dan tidak terbatal kalimah itu hingga matinya, orang itu akan masuk surga. Sungguh pun ia melakukan banyak dosa-dosa, termasuk dosa besar. Artinya apa? Orang ini tidak kekal di dalam neraka jika Allah siksa kerana dosanya. Itu mana pertama. Orang ini tetap masuk surga walaupun mungkin jika Allah tidak ampunkan dosanya, dosa mencuri, dosa berzina, jual menipu, dia masuk neraka lah. Tetapi tidak kekal. Suatu saat ia akan masuk surga. Bila siksanya telah tamat tempoh, telah berakhir. Dosa dah tak ada kerana sudah dibakar di neraka. Masuk surga. Kerana la ilallah tu. Itu yang saya katakan tempoh hari. La ilallah tu jadi semacam tiket untuk masuk surga. Orang ini ada tiket. Tapi terpaksa tertahan lama lah. Ada pasport nak masuk negeri orang. Kerana buat kesan, tahanlah di airport tu. Di immigration tu, tahan. Salah. Encik ni kena sama ni. Encik ni tahan ni. Kalau Encik nak lepas, kerana Encik buat salah besar, kena saman. Kena denda dulu, Encik. Kena bayar denda kalau nak masuk juga. Dendanya banyak, Cik. Banyaklah sebab kesalahan awak ni berat. Setelah bayar denda bla bla bla, baru dilepas kerana ada pasport. Kalau tak ada pasport, macam mana nak lepas? Ini paham pertama. Ini di dalam Al-Quran, istilahnya orang sebenarnya mukminun asin. Atau mukminun zalim kalau dalam bahasa Al-Quran surah Fatir. Orang mukmin yang zalim. Dia mukmin, ada iman, tapi zalim, banyak melakukan dosa dan hingga mati dosanya tidak atau belum dapat pengampunan. Apakah yang masuk neraka? Jika Allah tak ampunkan, masuk neraka. Kekalkah dia dalam neraka? Tidak. Dia akan masuk surga. Itu yang Nabi katakan, siapa yang mengucapkan la ilallah masuk surga walaupun melakukan banyak dosa. Jadi takkan itu maknanya bebas daripada neraka. Bebas daripada terlepas daripada merdeka, daripada kekal dalam neraka. Akhirnya merdeka dan masuk surga. Itu makna pertama. Makna yang kedua jemaah sekalian, mana yang kedua ni, yang ni lebih istilahnya. Mungkin agak jauh tapi benar, tapi agak kena detail sedikit. Begini. Jemaah sekalian, kalimah la ilaha illallah itu disebut kalimatul haq. Al-haq. Ya. Kalimah la ilaha itu yakni kalimatul haq. Kalimat kebenaran yang hakiki. Qaulut thabit. Qaulut thabit maknanya kalimat yang thabit, tetap tidak akan berubah-ubah. Dia tetap benar. Itu makna kalimah hak, benar. Di manapun, bila manapun, siapapun yang mengucapkannya, kalimat itu benar.
Sehingga status orang yang mengucapkan ini seperti apa, kalimat la ilah tetap benar. Begitulah. Contoh. 2 campur 2 itu 4. Betul? 2 campur 2 itu 4. Itu kebenaran yang kita terima. 2 campur 2 ada 4. Siapapun yang mengucapkannya, yang memberitahu kita bahwa 2 campur 2 itu 4, ia tetap benar. Walaupun yang mengucapkan, memberitahu kita itu adalah pembohong sekalipun. Betul kan? Yang bagi tahu kita katalah orang mukmin, 2 campur 2 4. Ya, saya percaya apa yang awak katakan itu betul. Yang beritahu kita 2 campur 2 itu katalah orang komunis, 2 campur 2 ada 4. Kita percaya, ya, apa yang awak katakan itu betul. Yang beritahu kita 2 campur 2 itu musuh kita yang paling kita benci, kita membenarkannya. Akhirnya kebenaran 2 campur 2 ada 4 itu kebenaran mutlak, kebenaran yang tetap. Tidak akan dipengaruhi, tidak akan berkurang nilai kebenarannya hanya kerana si pengucapnya, si pemberitahunya orang yang pembohong umpamanya. Coba, apakah 2 campur 2 yang asal 4 betul jika yang mengatakannya orang mukmin, tapi jika yang mengatakan pembohong menjadi salah? Coba kita renungkan betul-betul. Tidak kan? 2 campur 2 ni walaupun yang beritahu kita ini pembohong sekalipun, itu benar. Sehingga nilai kebenaran 2 campur 2 itu tidak akan berubah. Itu dipanggil dalam bahasa Al-Quran al-qaulu tsabit. Qaulu tsabit itu kalimah la ilaha illallah. Jadi tidak memberi kesan apa-apa atas nilai kebenarannya. Itulah. Hatta orang yang pembohong pun tidak mampu menafikan kebenaran 2 campur 2 ada 4. Tak ada. Orang yang paling pembohong, paling jahat sekalipun, tidak mampu menafikan kebenaran 2 campur 2 ada 4. Macam inilah apa maksudnya la ilaha illallah. La ilaha illallah, bahwasanya tiada Tuhan melainkan Allah. Nilai kebenaran dalam kalimat ini tidak mampu dinafikan oleh siapa saja. Hatta siapa yang mengucapkannya, walaupun dia orang kafir sekalipun, orang yang banyak dosa sekalipun, tidak mengurangi nilai kebenarannya. Kualiti kalimat itu ya, bukan kualiti orangnya. Beza dengan berita. Ada berita disampaikan pada kita. Siapa yang menyampaikan? Kalau saya percaya. Akhirnya kebolehpercayaan kita pada orang itu ya sangat kredibel. Kalau orang sangat kredibel, ya kita terima. Siapa yang akan berita itu? B ni orang auta ni. Punya lebih banyak pada jujurnya tu. Kita tak percaya. Ya. Jadi apa yang dikatakan olehnya, berita yang disampaikan tidak ada nilai bagi kita. Karena maklum si pengucapnya sudah mendapat gelaran pembohong, penipu. Berbeza dengan kalimah la ilaha illallah. Diucapkan oleh siapapun, nilai kalimat Allah, nilai kebenaran kalimat Allah tidak akan terpengaruhi. Bukanlah hanya kerana yang mengucapkan, yang memberitahu kita kata la ilaha illallah itu orang yang banyak dosa, lalu nilai kebenaran la ilaha itu menjadi kurang. Ini cerita la ilaha illallahnya bukan pengucapnya ya. Yang pengucapnya tetaplah dosa, tetap dosa. Betul. Tengok tu. Itu nilai la ilaha illallah. Tetap dipanggil al-qaulu tsabit. Dipanggil al-qaulu tsabit. Kalimah la ilaha illallah itu dalam bahasa lain yakni al-qaulu tsabit.
qaulul haq boleh atau al-qaulul tsabit. Ini ada dalam, coba ada ya, saya carikan dulu. Coba jamaah lihat dalam surah Ibrahim. Baik, ini mungkin agak lain sedikit ya penjelasan saya. Surah Ibrahim, surah yang ke-14. Surah 14, ayat 27. Coba. Ibrahim, surah 14, ayat 27. Saya bacakan. Atau saya bacakan daripada ayat sebelumnya lah. Ya. Ayat sebelumnya. Ayat 26. Wa mathalu kalimatin khabithatin kasyajaratin. Atau mungkin sebelumnya supaya kita, ya. Ayat sebelumnya. Supaya kita dapat gambaran yang pemahaman yang utuh. Bermula pada ayat 24. Ayat 24. Alam taro kaifa daraballahu matala. Tidakkah engkau telah melihat bagaimana Allah membuat perumpamaan? Apa perumpamaan itu? Kalimatan thayyibatan, kalimah thayyibah. Kalimah thayyibah yakni kalimah tauhid. Kalimah thayyibah yakni kalimatul haq, kalimatul ikhlas. La ilaha illallah ke alhamdulillah ke subhanallah, dalam hal ini la ilaha illallah lah. Perumpamaan kalimat tauhid itu, kasyajaratin thayyibah, seperti mana pokok yang thayyibah, yang baik. Asluha thabit, akar tunjangnya, tabit itu tetap menjunam ke perut bumi. Tabit itu kan tetap dari bahasa Melayu ya. Karena bahasa telah distabitkan kesalahan, diputuskan. Pokok yang akar tunjangnya teguh, kuat, kukuh, menjunam ke bawah. Wa far'uha fis sama, cabangnya, rantingnya menjulang tinggi ke langit. Masya Allah. Kalimat thayyibah itu Allah umpamakan macam pokok yang baik, kuat, akar tunjangnya menjunam ke perut bumi, tetap dihantam di gelombang tsunami, angin ribut pun macam tu aja pokok, karena kuat. Sedangkan cabang rantingnya menjulang. Ini perumpamaan ya. Jadi kita kena paham maksud Quran ini apa. Ya contohlah. Nanti saya tunjukkan nanti penjelasannya. Karena memang bicara kalimat tauhid ini tak akan habisnya, ya, sangat dalam. Contoh amal. Amal itu walaupun kecil, sedikit, tapi berdasarkan akidah tauhid, ibarat pokok menjulang ke bawah dan terus ke langit. Tapi kalau amal, walaupun banyak, hebat, dapat pujian orang, dapat penghargaan daripada UNO, bahkan dapat hadiah Nobel sekalipun, jika bukan atas dasar tauhid, kosong. Ini kalimat tauhid. Tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha. Pokok yang baik, yang menjunam akarnya ke perut bumi, batangnya, rantingnya menjulang ke atas hingga ke langit, dapat mendatangkan buahnya. Ukul di sini buah hasilnya. Kulla hinin bi'izni rabbiha. Tiap-tiap masa dengan izin Tuhannya. Jadi pokok yang baik itu tidak mengenal musim untuk berbuah. Setiap saat ada buah.
Bila masa diperlukan oleh yang menanam, ada boy. Tak kenal musim semi ke, musim luruh ke, musim bunga ke, musim gugur ke, musim panas ke saja. Wah, itu kalimat tauhid. Orang yang beramal dan ada kalimat tauhid sentiasa memetik buahnya. Amal siang ke, amal malam ke, amal rumah tangga ke, amal di Mekah ke, solat malam ke, kemas rumah, bersihkan rumah, dapat pahala. Asal dasarnya tauhid. Itu maksudnya. Dilakukan seorang diri ke, ramai-ramai ke, depan orang ke, orang pelik tak pelik. Kemas rumah, membersihkan kawasan rumah, kemas dapur, membersihkanlah periuk nasi yang ini. Dapat pahala. Jika dasarnya tauhid. Kalau tiba-tiba awak rajin kemas dapur, yang hitam diputihkan, ya. Sebab Nabi kita, Islam kita mengajar an-nadhafatu minal iman. Nabi bersabda, Allahu jamil, yuhibbul jamal. Allah itu cantik. Dan Allah suka kepada kecantikan. Allah itu indah. Jadi saya mau dapur saya nampak kemas, bersih, indah. Kan ini perintah Allah. Dapat pahala tu. Karena itu ibadah. Tengok. Jadi setiap gerak-gerik kita, ucapan kita, pahala ya. Kita memetik pahalanya. Ibarat pokok yang baik, Allah kata, buahnya boleh dipetik bila-bila masa. Ada. Tak renti-renti. Tengok. Lagi pula pokok ini bukan pokok yang mudah tercabut di angin. Tak boleh. Akarnya kuat. Pokok ini bukannya pokok yang rendah, yang pendek, menjulang ke atas. Berapa banyak keuntungan yang akan diperolehi oleh si petani yang tanam pokok seperti itu. Dalam pokoknya banyak, berbuah setiap masa, tak kenal musim. So, orang yang bertauhid ini dapat pahala bagi setiap gerak-geriknya. Diamnya berpahala, bercakapnya berpahala, memandangnya berpahala, makannya berpahala, tidurnya berpahala, bekerjanya ada pahala, solatnya apa lagi? Allahu Akbar. Ini kalimat tauhid. Wa yadribullahul amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Dan Allah membuat perumpamaan bagi manusia la'allahum yatadhakkarun. Mudah-mudahan mereka mengambil peringatan, menjadikannya sebagai peringatan. Itu kalimah thayyibah. Okey, kalimat tauhid. Sekarang kalimah yang tidak thayyibah, kalimah syirik. Maknanya selain kalimah tauhid lah. Beramal bukan karena Allah, beribadah bukan karena Allah. Mana bukan tak ada dasar akidah tauhid, tak ada. Sama ada amalan dunia atau amalan akhirat, sama ada ibadah ritual atau sosial, tapi tidak ada niat lillah. Tak ada. Tak ada. Matlamat apa pun, tapi niatnya bukan lillah, masih semua kepentingan diri, tak ada yang lillahi ta'ala. Allah umpamakan seperti apa? Wa matalu kalimatin khabithatin, dan perumpamaan kalimat yang buruk. Khabithah lawan thayyibah. Kasyajaratin khabithatin, seperti mana pokok yang buruk. Tahulah pokok buruk tu macam mana, mungkin pokok yang langsung tak membawa faedah dan manfaat. Wujud tusat. Astagfirullahaladzim. Tadi dinyatakan akar tunjangnya menjunam ke perut bumi. Tapi pokok yang buruk, wujud tusat, tercabut. Utus satu tercabut. Min fauqil ardi, dari atas bumi. Pokok yang tercabut, jangankan ditiup angin, dia masih tolak dengan jari pun tumbang. Apa pasal? Tak ada akarnya. Akar tunjang tidak ada. Nampak cantik, tolak air.
Nampak pokoknya, wow, hebat, kuat. Belum ada angin ribut. Malam-malam ada kelawar terbang, melanggar pokok, tumbang pokok. Ditanya, ya pasal-pasal pokok boleh tumbang? Tahu ribut ada. Oh, malam tadi ada kelawar langgo dia. Sebesar apa kelawar langgo boleh tumbang kan? Kelawar kecil aja macam boleh tumbang. Iyalah, pokok itu nampak aja besar. Nampak aja rindang. Tapi ujtutat, tercabut. Malah min koror. Dia tidak ada koror. Tak ada ketetapan, tak ada keteguhan. Tak ada foundation. Tengok, amalan sebanyak manapun tidak atas dasar tauhid. Macam pokok yang tercabut akarnya daripada bumi. Tumbang. Nah, setelah Allah buat perumpamaan, lalu Allah katakan ini. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit. Yuthabbitu, Allah menetapkan, mengukuhkan, menetapkan, menguatkan alladzina amanu, akan orang-orang yang beriman. Allah kuat katakan ya bil qauli tsabit, dengan ucapan yang tetap, yang kuat, ibarat pokok yang akar tunjang yang macam tadi. Nah, al-qaulu tsabit ini nama lain. Nama lain, sebutan lain bagi kalimah tauhid. Ya, kalimah tauhid ini istilah namanya banyak yang sekarang. Ya, dikenal sebagai kalimat tauhid boleh. Kalimat ikhlas pun boleh. Al-qaulul haq pun boleh. Al-kalimatut thayyibat boleh. Al-qaulus tsabit tidak salah. Itu sama tuh. Merujuk pada benda yang sama tapi dengan nama yang berbeza-beza. Walaupun beliau itu punyalah mesej yang tersendiri. Tsabit mana tetap, kuat, kokoh. Nilai kebenarannya tidak akan terjejas. Walau siapapun yang mengucapkannya, tadi saya sebutkan. Orang mukmin kata la ilaha illallah, betul. Nilai kebenaran la ilaha yang dikatakan oleh si mukmin 100%. Orang kafir kata tak apa semuanya. Tiba orang kafir la ilaha illallah. Nilai kalimah la ilaha illallah yang diucapkan oleh orang kafir itu tetap 100%, tidak terjejas, tidak berkurang nilai kebenarannya walaupun si pengucapnya kafir. Hebat tak hebat? Ini berbeza dengan kalimat-kalimat yang lain, dengan berita, berbeza dengan teori. Sebab itu dipanggil kebenaran mutlak, al-kalimatul haq. Ada kan? Kalau orang lepas zikir kan, la ilaha illallah, kalimatul haqqi alaiha nahya wa alaiha namut. Inna insyaallah wa la nub'ats wa inna Allah minal aminin. La ilallah itu kalimatul haq. Alaiha nahya, di atasnya kami hidup. Wa alaiha namut, dan di atasnya kami mati. Wa alaiha nub'ats. Insyaallah minal aminin. Kita akan dibangkitkan insyaallah dalam keadaan aman sejahtera. Tengok, kalimatul tsabit. Ini bahasa yang menarik. Sesuai dengan sabda Nabi tadi. Maksudnya, bila Nabi kata, siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha itu masuk surga, betul. Walaupun orang itu belum, karena nilai kebenaran dalam kalimat la ilaha yang dikatakan orang tadi tidak akan terjejas walaupun si pengucapnya banyak dosa, gitulah. Tetap benar. Bukan, oh kalimat la ilaha ini bila diucapkan oleh orang yang banyak dosa, nilai kebenarannya tinggal 60%. Tak. Tetap 100%. Hanya bila orang yang berdosa tadi, dalam hadis Nabi itu berzina atau mencuri, Allah tak ampunkan, katalah hingga mati Allah tak ampunkan. Ya, kena disiksa dahululah di neraka. Tapi jika Allah ampunkan, ya orang itu tak payahlah merdeka di neraka, terus masuk surga kerana ada tiketnya. Masya Allah.
Jika orang yang banyak dosa sekalipun, yang mengucapkan kalimah la ilallah, nilai kebenaran kalimah itu tidak akan terjejas walaupun sikit. Apatah lagi yang mengucapkannya orang yang jujur, yang amanah. Kenapa? Kalimat tauhid yakni al-qaulut tabit. Tolong difahami betul itu. Kalimat yang tetap, apa yang tetap itu? Tetap nilai kebenarannya tetap, tidak akan berkurang, tidak akan dipengaruhi, tidak akan terkesan oleh apa, tak kira. Dan Allah, ini jaminan Allah. Orang-orang mukmin yang melazimkan kalimah la ilallah dalam hidupnya, dan apalagi mengulang-ulanginya, semua la ilaha illallah. Makannya la ilaha illallah, kerjanya la ilaha illallah. Minta maaf. Bahkan semasa bertanding pilihan raya pun niatnya la ilaha illallah. Yang ini boleh, ya boleh. Yang ini tak boleh. Ini tak boleh ni. Saya kempen macam ini menurut Islam tak boleh. Ya tak buatlah. Walaupun mungkin tak ada orang pilih. Walaupun mungkin kempennya tak menarik. Dia isi kempennya tak menarik kerana tidak mau melanggar la ilaha illallah. Tak apalah. Karena tak menarik, mungkin kurang, orang tak minat. Akhirnya tak terpilih. Tak menjadi apa. Yang penting aku tidak melanggar la ilaha illallah. Dan memang susah ya mas sekalian. Begini maksudnya. Katalah jamaah nak kempen, ingin jadi calon. Dan ingin berkempen berdasarkan la ilaha illallah. Tak nak buat apa yang berlanggar dengan agama. Tak nak cakap bohong. Tak nak. Jika audien orang yang kita ajak milik kita ini belum memahami la ilah seperti mana yang kita fahami, ya pastilah kita ditolak. Pasti ditolak. Karena fikrah kita belum sama dengan mereka. Apa ni KP macam itu? Tidak boleh mana. Ya, kita mungkin dapat 10 undi. Hilang di pusat kita mungkin. Jadi kalau itu bagi kita, yang penting bukan kita saja yang faham, bukan orang itu yang fahamkan tauhid, semua. Bila semua orang Islam faham, senang hidup ini. Bila semua orang Islam faham tentang kalimat tauhid, hidup menjadi senang. Kita berinteraksi dengan orang menjadi senang, hutang piutang menjadi senang, berjanji menjadi senang. Bak kata, seorang yang jujur, insya Allah hidupnya dalam bermasyarakat menjadi senang jika dia hidup di tengah-tengah masyarakat yang semua jujur. Tapi seorang yang sangat jujur, pasti dalam menjalani kehidupan menghadapi masalah. Bila dia tinggal di masyarakat yang semuanya pembohong. Betul. Betul. Jadi dia terhalang. Tapi coba kalau kita yang jujur, di tengah masyarakat yang semua jujur. Nah, nak menjadikan masyarakat jujur, itulah kerja setiap Muslim. Dan itu kerja Islam. Pada zaman Nabi, Masya Allah. Amanah itu dijaga. Bila orang amanah, senang. Karena semua orang amanah. Coba kalau kita ingin amanah, di tengah-tengah masyarakat yang semuanya masih istiqomah khianat. Bingung kita. Kita ingin amanah. Bersikap amanah. Jaga betul-betul amanah, integriti. Tapi kita hidup di tengah-tengah masyarakat yang masih istiqomah berkhianat. Pasti kita ini tak jadi, ini tak jadi. Sebab itulah Islam kata, udu'u, sebarkan. Fahamkan semua umat ini tentang Islam. Termasuk orang Islam mesti faham apa Islam itu. Yalah, walaupun kita disuruh memahamkan Islam pada orang bukan Islam, tapi orang Islam kena faham dahulu. Nah, orang mukmin yang telah istiqomah, sabit dengan kalimah la ilallah di dunia. Solatnya la ilaha illallah, wudunya la ilaha illallah, berkeluarganya berakan la ilaha illallah, mencadisnya daripada la ilaha illallah, makan, minum, tidurnya la ilaha illallah. Di dunia lah, Allah akan tetapkan kalimah sabit ini fil hayati dunia, di dunia, karena dunia sudah berarti itu, wa fil akhirah, di akhirat masih tetap. Inilah orang yang paling berjaya. Masa mati la ilaha illallah. Di alam kubur, ya siapa? Ini kalau bahasa kami dulu ya, masih di pondok nih.
Nyawa sekalian, salah satu ciri belajar di pondok ini kalau di Indonesia lah, saya tak tahu di sini. Saya ada pengalaman walaupun tidak banyak ya, karena kami bukan belajar pondok 24 jam atau sepetahun-tahun, tidak. Ya, hanya kalau ada cuti begitu ya banyak bergaul. Salah satu ciri ya pelajar di pondok ini, atau guru mengajar atau udah pelajar atau Pak Kiai, ini kadang menjelaskan agama tuh apa ya, sangat rileks gitu. Ada sedikit macam sangat rileks, santai, yang kadang-kadang diselingi dengan macam apa ya, macam bergurau gitu, macam gurau. Ya contoh lah, alam kubur itu kan dahsyat ya Mas. Alam kubur itu dahsyat. Ada malaikat yang bertanya, itu dahsyat. Malakul maut, menakutkan. Peristiwa kematian itu sangat dahsyat, menakutkan. Alam barzah dengan siksa kubur itu dahsyat. Tapi pernah Pak Kiai ini, karena di pondok ini, yang cara menjelaskan itu rileks, santai, kadang-kadang ada sedikit macam lawak. Saya pernah ingat begini, coba kamu pikir, orang yang mukmin yang istiqomah dengan la ilallah. La ilallah itu sudah sabit dalam dirinya. Tetap kebenaran itu. Dan terpancar keluar. Tangannya la ilallah. Mulutnya keluar la ilallah. Perbuatannya la ilallah. Maka semua berakan la ilallah. Tidak ada yang tidak la ilallah. Tetap. Kemudian mati. Apa kamu pikir katanya? Lebih kurang itulah maksudnya, lebih kurang. Apa kamu pikir nanti malakul maut yang nampak garang, kejam, nampak bengis menakutkan itu, berani bersikap kasar pada kamu? Apa kamu pikir malaikat yang biasanya kasar berani bersikap kasar pada orang yang dalam dirinya itu ada la ilallah dan terpancar? Malaikat itu maut mungkin akan tunduk, akan malu-malu, segan-segan. Mungkin katanya. Ya, coba dalam Al-Quran pun malakul maut ini tidak semestinya garang ya Mas kalian. Tak semestinya bengis. Kadang lemah lembut. Contoh dalam Al-Quran pun bagi tahu. Dalam ayat yang telah kita pelajari. Wanazi'ati gharqa. Demi malaikat yang pencabut nyawa dengan kerasnya. Maknanya malakul maut menampakkan penampilan yang sangat menakutkan. Wanashitati nasto. Dan demi malaikat yang mencabut nyawa dengan perlahan. Bahkan sebelum mencabut pun sempat bagi salam. Salamun alaikum. Nak mencabut pun kadang tak payah dicabut, hanya disuruh keluar sendiri. Ya ayatun nafsul mutmainnah. Nah, di sini maknanya Allah gambarkan malakul maut itu tidak seram, tidak bahkan sopan, mungkin banyak senyum. Kenapa? Karena orang yang nak dicabut nyawanya orang yang penuh la ilaha illallah. Saya kata Pak Kiai itu, apa kamu pikir nanti orang yang seperti ini di alam kubur, malaikat muka nakir sesuka hati nak tanya dia. Takut dia. Ini orang la ilah kuat nih. Mungkin malaikat tak jadi tanya. Nak tanya apa lagi, sudah amalnya sudah cakap masing-masing. Tangan sudah beritahu la ilallah, tercemin. Ini semua sabit. Di dunia tetap, alam barzah tetap, di akhirat. Lalu aja. Huru hara akhirat tidak memberi kesan apa-apa pada dirinya. Iya. Yang lain ketakutan, yang lain cemas, yang lain menunggu lama. Orang yang ada qaulus tabir ini tenang. Iya. Sangat-sangat tenang. Tidak ada rasa takut sama sekali. Karena apa? Karena dalam dirinya ada al-qaulus tabir tadi. Kalau malaikat yang biasanya malaikat yang menyiksa, itu pun boleh jadi lembut, bahkan bagi salam. Munkar nakir yang tanya di kubur tentulah sangat dahsyat, apalagi ditugaskan untuk menyiksa yang tak boleh jawab. Mungkin berhadapan dengan orang ini, ya sopan mungkin, sopan santun, lemah lembut, tak berani nak soal banyak-banyak. Apa yang disoal? Bangun daripada bagi dari kubur daripada pasar, huru hara, semua orang ketakutan, mizan takut, orang ini rileks.
Artinya keadaan yang menghuru hara itu sikit pun tidak memberi kesan sama sekali pada orang yang dalam hatinya terpatri kalimat tabit. Itulah seperti mana tadi nilai kebenaran kalimat la ilaha illallah ini tetap tidak akan terjejas walaupun diucapkan oleh orang yang banyak dosa. Nilai kebenarannya tetap. Coba Jamal lihat. Penjelasan saya ini sebenarnya berdasarkan ayat Quran begini. Lihat surah Al-Anbiya. Surah Al-Anbiya, surah yang ke-21. Surah 21. Bermula daripada ayat 101. Saya baca daripada ayat 101. Surah 21 Al-Anbiya. Saya baca daripada bermula ayat 101. Perhatikan ya. Tadi saya katakan, Allah berfirman, orang yang ada kalimat la ilaha illallah, namanya kalimat qaulus tsabit, Allah tetapkan di dunia teguh. Ibarat pokok ada angin ribut pun tegak aja. Pokok yang lain tumbang karena gempa bumi, tsunami, dikukuh aja nih. Ibarat macam itulah. Allah berumpamakan macam tadi. Pokok yang kuat. Gempa bumi dahsyat, bangunan runtuh. Pokok di hutan semua roboh. Ini pokok yang satu ini tegak. Ibarat macam itu. Artinya huru hara yang berlaku di sini tidak memberi kesan apa. Dia tetap tenang. Itu namanya sabit. Itu kan kalimat tauhid. Ini saya katakan tadi. Kalau boleh katakan kebengisan malakul maut. Yang menakutkan tiba-tiba menjadi sopan santun. Huru hara kematian tidak dirasai oleh orang ini. Kedahsyatan siksa kubur. Orang ini tetap tenang. Tak ada kesan dan pengaruh. Bangun di alam kubur, di akhirat, mizan. Tenang orang ini. Yang lain huru hara. Ini jaminan Allah. Karena Allah tetapkan, yuthabbit. Lihat, surah Al-Anbiya, mulai dari 101. Innalladzina sabaqat lahum minal husna. Sesungguhnya orang-orang yang telah berlalu bagi mereka daripada kami kebaikan. Allah telah tetapkan, Allah telah rekodkan, Allah telah cap orang ini mendapat al-husna. Ini semuanya kebaikan. Jadi orang yang ada tauhid lah tu. Masuk surga tu maksudnya. Masuk surga boleh jumpa Allah. Melihat Allah. Karena akidah tauhidnya. Ulaika, orang-orang itu, anha mubadun. Orang-orang yang akan dijauhkan daripada neraka. Jauh daripada neraka. Anha itu daripada neraka yang Allah sebutkan dalam ayat 100 sebelumnya. Bahkan, bukan hanya dijauhkan daripada neraka. La yasma'una hasisaha. Orang-orang ini, ahli surga, karena ahli tauhidnya, kalimah yang tetap itu, la yasma'una hasisaha. Mereka tidak mendengar sikit pun suara bisik, suara berisik, suara riuh rendah. Penghuni neraka. Jangankan suara yang keras, suara perlahan pun tak dengar. Allahu Akbar. Maknanya orang ahli surga ini, dengan kalimah tauhidnya, keadaan siksa yang luar biasa di neraka, pelbagai jeritan, pekikan, panas yang luar biasa, tidak memberi kesan sikit pun kepada orang ini. La yasma'una, tenang. Itulah qaulus sabit itu macam itulah maksudnya. Wahum fi mastahat anfusum khalidun. Dan mereka pada apa yang disukai oleh diri mereka kekal abadi. Mereka sangat menyukai setiap nikmat yang ada di surga. Semua suka dan mereka kekal menikmatinya. Berikutnya apa? La yahzunuhumul fazaul akbar. Betul tak seperti yang saya katakan tadi? La yahzunuhum. Tidak membuat atau menyebabkan mereka bersedih, berduka cita.
Al-fazaul akbaru. Faza itu guncangan, akbar itu yang terbesar. Apa itu? Kiamat. Allahu akbar walillahil hamd. Hari kiamat itu hari yang sangat dahsyat. Huru haranya. Hari kebangkitan itu hari yang sangat dahsyat. Huru haranya. Tak terbayang. Tetapi kedahsyatan huru hara kiamat, kedahsyatan huru hara kebangkitan, tidak sedikit pun membuat orang yang ada qaulus sabit ini sedih. Tenang, tetap relax. Yang lain huru hara lintang pokang. Tengok, itu namanya sabit. Yang diumpamakan oleh Allah tadi, ibarat pokok yang kuat, akar itu yang ke bumi, menjulang ke langit, yang lain tumbang, bangunan besi pun tumbang, dia tetap macam tu aja. Jadi orang ni mana sentiasa senyum lah. Hidup senyum. Semasa meninggal jumpa malakul maut, senyum. Karena malaikat maut pun sopan bukan main. Masuk alam barzah, senyum. Bangun daripada kubur, huru hara dia senyum. Tengok mizan, senyum. Neraka karena tak dapat dilihatnya, tidak terganggu dengan siksa neraka. Bayangkan. Mendengar pun tidak. Huru hara yang besar. Al-fazul akbar la yahzunuhum. Tidak membuat mereka sedih. Lagi apa? Wa tatalaqahumul malaikah. Dan malaikat semua menemui mereka. Malaikat di sini jadi fa'il kan? Fa'il itu jadi subjek. Makna mereka bukan datang menemui malaikat. Malaikat dikerah oleh Allah untuk jumpa orang ini. Menemui mereka. Maklum orang ini orang paling berjaya. Malaikat pun disuruh untuk, kalau bahasa sekarang minta maaf ini kalau bahasa dunia, karena berjaya menjadi pemimpin negara, ya banyak yang datang untuk memberikan tahniah. Tahniah, sama dapat ini tahniah. Malaikat pun dikerah oleh Allah. Hai malaikatku, datang temui nih hamba aku nih. Ucapkan tahniah. Tetamunya pun para malaikat. Macam mana nak sedih? Isi neraka tidak membuat ia sedih. Karena tak terkesan. Huru hara tidak. Malaikat tatalaqahu. Dan mereka berita. Hadza yaumukum. Ini ucapan tahniah malaikat. Inilah hari kamu. Hadza yaumukum. Wahai hamba Allah yang punya al-qaul tsabit, inilah hari kamu. Ini hari kamu. Alladzi kuntum tu'adun. Yang dahulu kamu, yang dijanjikan pada kamu dahulu. Sekarang nikmatilah. Tengok nilai kalimat tauhid. Mungkin orang di semasa dunia bukan ketua negara. Mungkin. Boleh jadi juga ketua negara. Di dunia orang ini mungkin bukan orang kaya raya. Mungkin orang miskin. Tapi juga bukan orang kaya. Tetapi dia mendapatkan nasib yang seperti ini oleh Allah. Gajian sebesar ini. Bukan karena kekayaannya kalau dia kaya. Bukan karena kemiskinan kalau dia miskin. Tapi semata karena kalimatut tauhid yang Quran sebut al-qaulus tsabit. Bahkan boleh jadi semasa dunia tidak dikenal orang. Jawatan tak ada, rakyat biasa. Kerjanya pun ya, kais pagi makan pagi, kais matang. Itulah nilai kalimat tauhid. Yang Nabi nyatakan, siapa yang ucapkan kalimat la ilaha illallah masuk surga walaupun berzina, walaupun. Maksudnya, maksud yang kedua ini lebih panjang tadi, yakni nilai kebenaran kalimat tauhid ini tidak akan terjejas walaupun si pengucapnya, orang yang mengucapkannya banyak maksiat, begitulah. Nilai kebenarannya ya. Adapun si pengucap yang maksiat itu jika Allah tak ampunkan, ya disiksa dahululah. Karena itu kalimatul haq, kebenaran mutlak, sabit. Tidak ada sesiapa yang berbeza dengan kebenaran kita. Jamaah katalah ada mengarang buku, ada orang karang buku banyak buku tu, cantik teori tentang bestseller pula tu. Peminatnya ramai, pembelinya banyak. Dalam 1 tahun, 2 tahun selepasnya, ada orang yang lebih pandai telah dikaji-kaji. Buku itu sudah mulai banyak. Diketahui kekurangannya. Pengkritiknya ramai.
bahkan sudah menemukan kesilapannya. Ini salah nih. Yang mengarang buku ini tak betul yang diisi nih. Penolakan orang, semakin ramai orang yang menolak isi kandungan buku yang dikarang oleh seorang cerdikan tadi, nilai kebenarannya menjadi kurang. Betul. Nilai kebenarannya menjadi kurang. Karena ramai orang yang menolak. Sebaliknya jika ramai orang yang memuji, mengakui kebenarannya, nilai kebenarannya akan bertambah. Pengarangnya akan tersohor. Itu kebenaran daripada kita. Tapi la ilaha ini kebenaran mutlak daripada Allah. Jika sekiranya semua orang menafikan kebenarannya, jika semua orang menafikan kebenaran la ilaha illallah, tapi sebenarnya tidak ada yang mampu ya, karena la ilaha itu kalimat tauhid ada dalam hati fitrah. Katakanlah, jika sekiranya semua makhluk menolak kebenaran la ilaha illallah, nilai kebenarannya tetap tidak akan terjejas. Begitulah. Jadi, beruntunglah orang yang memilikinya. Memiliki kebenaran, yang nilai kebenaran tetap walaupun tidak diakui sekalipun oleh ramai orang. Berbeza dengan benda yang lain. Katalah orang yang dianggap dermawan. Ya, karena orang yang enggak itu orang yang pernah dibantu. Maka panggillah dia dermawan. Yang lain karena tak pernah dapat bantuan, itu bakhil. Sehingga title kedermawanan kita, status kedermawanan seorang itu menjadi berkurang karena ramai yang menafikannya. Ini kalimah tauhid. Allah yang kata, la ilaha illa ana, kata Allah. La ilaha illallah. La ilaha illa anta. La ilaha illa huwa. Paham ya? Inilah ya mas kalian, maksud hadis Nabi tadi. Maksud yang kedua ya. Maksud yang pertama mudah. Siapa yang kata la ilaha illallah masuk surga walaupun dia banyak dosanya. Caranya la ilaha tidak terbatal. Gitulah. Jika dosa yang banyak itu Allah tak ampunkan, masuk neraka dahululah. Tapi tidak kekal. Lama-lama masuk ya karena kalimah tauhidnya. Tapi jika Allah ampunkan dosanya yang banyak itu, ya terus masuk surga tanpa perlu disiksa terlebih dahulu. Begitu. Tambahan uraian terhadap apa yang kita pelajari ini. Satu hadis telah saya sampaikan dan saya coba uraikan berdasarkan bantuan riwayat yang lain dari Al-Quran. Mudah-mudahan menjadi pencerahan bagi kita, bermanfaat bagi kita. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi syaitonir rajim wal asnal insana fi khusr ladina amanu wa shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.